Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa keduanya tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman nanti, dan semoga Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah masih Allah izinkan kita bertemu di kajian rutin kita untuk membahas kitab yang berhubungan dengan adab bersama yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi, guru kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu-ilmu agama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan lingkungan di sekitar kita jaga adab-adab kita bersihkan hati kita, dan kita luruskan niat kita. Bahwasanya hadirnya kita semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa malam taqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustaz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol makurun Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali pada sore hari ini. Afwan qadarullah, bulan lalu kita berhalangan sehingga tidak bisa mengadakan kajian. Alhamdulillah hari ini Allah perjumpakan kita, yang insya Allah kita akan membahas kajian dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, As-Sunnah. Dan kita masuk pada subbab daripada buah cinta, yakni subbab yang ke-6 yang kita telah perintahkan, diperintah Allah untuk mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Lalu apa buah cintanya? Ini adalah sesi sub yang ketiga daripada buah cinta seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya. Kita sudah membahasnya awalnya sampai poin D, dan pertemuan yang sebelumnya kita membahas dari poin E sampai dengan poin H. Sekarang kita masuk poin I. Apakah buah cinta daripada seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya, yang betul-betul mencintai Allah dan sehingga Allah pun mencintainya? Poin I akan kita bahas insya Allah, sampai nanti insya Allah kita selesaikan sampai poin K. Setelah itu kita akan masuk poin kelima. Baik, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di sini disebutkan poin I, siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka buahnya adalah senantiasa akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, baik pada anggota badannya, baik itu dari perbuatan tangannya, langkah kakinya, pandangan matanya, pendengarannya, sampai semuanya akan dilaksanakan semata-mata karena mengikuti aturan Allah. Dan karena cintanya kepada Allah dan tentu sangat takut kepada Allah, maka dia akan selalu bersemangat berbuat kebaikan-kebaikan dan bersemangat pula ketika menjauhi segala bentuk maksiat. Sehingga seluruh gerak ataupun diamnya senantiasa disertai rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Tidaklah bergerak anggota badannya kecuali sesuatu yang diridhoi Allah. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan perang. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, sesungguhnya dia perang melawan Allah. Siapakah wali-wali Allah itu? Orang yang sangat cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, sehingga dia beriman dan selalu bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti segala perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul. Inilah orang-orang yang menjadi wali Allah, yang tentu akan menjaga dirinya dan mereka dijaga oleh Allah. Maka karena Allah yang menjaganya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Seperti yang Allah firmankan di surat Yunus, surat 10. Ayatnya ayat yang ke-62 dan ayat 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa sedih. Gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Itulah wali-wali Allah. Siapa yang dimaksud wali-wali Allah itu? Di ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa selalu bertakwa dan menjaga ketakwaan. Inilah buah cinta seorang hamba kepada Allah. Maka dia akan senantiasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Apa bukti iman dan takwanya seorang hamba kepada Allah? Maka menjadi wali Allah, yang nanti siapa yang memusuhi wali Allah, dia memusuhi Allah. Dalam lanjutnya, hadis selanjutnya kemudian dilanjutkan. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in yuhibbu ilayhi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba lebih mendekatkan diri kepadaku, yakni mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan suatu ibadah. Yang paling aku cintai ibadah itu adalah mimma aftaradtuhu ilaih, yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban. Maka itulah ibadah yang paling aku cintai. Tapi wali-wali Allah, orang yang dicintai Allah dan yang mereka mencintai Allah tidak hanya menjalankan kewajiban saja. Maka hadisnya dilanjutkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilai. Tidaklah seorang hamba senantiasa menambahkan ibadah-ibadah yang makin mendekatkan dirinya kepada Allah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku akan mencintainya. Maka apa buah cintanya ketika Allah telah mencintainya? Dan bagaimana ketika dia telah mencintai Allah dan Rasul?
Allah pun mencintainya dan Allah akan menjaganya, maka mereka akan selalu dijaga semua perbuatannya atas ridha Allah. Karena di ujung daripada hadisnya Allah berfirman, "Idza ahbabtuhu," apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan itu dia berbuat. Alladhi rijlahu alladhi kuntu rijlahu, aku akan menjadi kedua kakinya, alladhi yamshi biha, yang dengan kakinya itu dia melangkah. Subhanallah. Dijaga oleh Allah. Maknanya adalah pandangannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, penglihatannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga, perbuatan tangannya dijaga, langkah kakinya dijaga. Subhanallah. Inilah seorang hamba yang mendapatkan jaminan Allah. Maka apabila hamba itu sudah menjaga semuanya, pasti akan selalu mendekat kepada Allah. Dijalankan perintah dengan sebaik-baiknya, ditinggalkan kemaksiatan semampunya, karena dia cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka, idza sal'alani wala in sa'alani, jika hambaku yang telah aku cintai itu meminta kepadaku, la u'tiyanna, benar-benar aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idhanna, jika hambaku meminta pertolongan dan perlindungan kepadaku, aku akan berikan kepadanya pertolongan, aku berikan kepadanya perlindungan. Inilah salah satu buah cinta kepada Allah. Maka Allah menjaga kita, maka dengan itu hamba itu akan bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan-kebaikan. Hamba itu akan betul-betul meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan sekecil apapun. Maka memang orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah. Kalau Anda imannya benar, kalau dipanggil Allah penuhi. Dipanggil Rasul penuhi. Maka orang yang imannya benar, rasa buah cintanya kepada Allah sempurna, apapun yang diperintah Allah, dipanggil Allah, pasti dipenuhi. Itu yang Allah inginkan. Dan seharusnya seperti itulah orang beriman. Sebagaimana Allah perintah kepada kita. Di surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-24. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillah." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah, walir Rasul, dan seruan Rasul. Apapun yang Allah perintahkan, yang Allah seru kepada kita, apapun yang Rasul perintahkan, Rasul seru kepada kita. Jika kita betul-betul beriman dan cinta kepada Allah, pasti akan memenuhi. Kapan kita penuhi? Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah menyeru kamu, Rasul menyeru kamu, dan supaya itu adalah sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Siapa yang ingin kehidupan dunianya nikmat? Siapa yang ingin kehidupan akhiratnya nikmat? Setiap seruan Allah diperintahkan kita untuk menjalankan, jalankan. Orang yang cintanya kepada Allah, benar-benar cinta, pasti buahnya menjalankan segala seruan Allah dan Rasul. Dikerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Dikerjakannya. Itu untuk kamu sendiri, untuk kehidupanmu, manfaat kehidupan dunia dan akhirat. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya, kepada Allah, bukankah kita semua nanti akan dikumpulkan? Maka orang yang mencintai Allah karena sadar bahwa dia nanti akan dikumpulkan,
menuju kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Semua yang diperintahkan, yang diatur, ditaati. Semua yang dilarang, yang betul-betul dibenci oleh Allah, ditinggalkan. Inilah kenapa buah cinta seorang hamba, karena telah benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini kemudian dikatakan, kalimat yang dikatakan, denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia bertindak, denganku ia melangkah. Maksudnya adalah semua anggota badannya tidak bergerak kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Tidaklah ia akan berusaha untuk berbuat kebaikan kecuali dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Baik itu berupa amal-amal kebaikan, kebajikan, ketaatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Maka orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah pasti menjaga lisannya, tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi. Menjaga pendengarannya, tidak akan mendengar sesuatu ucapan kecuali ucapan yang diridhoi. Menjaga penglihatannya, tidak akan melihat kecuali yang diridhoi. Menjaga kedua tangannya, tidak akan berbuat kecuali yang diridhoi. Menjaga kedua kakinya, tidak akan melangkah kecuali yang diridhoi. Inilah buah cinta dari seorang hamba mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah pun akan mencintainya. Maka siapa yang ingin dicintai Allah, taati Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, berarti telah dicintai oleh Allah. Berarti orang itu akan menjalankan perintahnya, larangannya dijauhi, perintah yang wajibnya, perintah yang sunnahnya, apapun yang Allah dan Rasul katakan, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang benar-benar iman, yang takut kepada Allah dan betul-betul cinta kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman, tentu saja. Meskipun ayatnya, domirnya tidak dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Cuman Allah katakan perintah kepada Rasul, suruh menyampaikan kepada para sahabat. Tentu sahabat itu orang beriman semua. Dan ayat itu tidak berlaku hanya untuk sahabat, berlaku untuk kita juga. Coba kita buka suratnya, surat 3, Ali Imran, yaitu ayat yang ke-31. Qul, Muhammad katakanlah. Rasul disuruh mengatakan kepada para sahabatnya. Dan kita sekarang nggak berjumpa Rasul. Tapi bayangkan ayat ini turun disampaikan oleh Rasul kepada kita. Katakanlah, hei Muhammad. Dan Rasul betul-betul menyampaikan ini kepada para sahabat. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah, taati Rasul, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang dilarang, baiklah dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh Rasul. Kalau itu Anda lakukan, apa jaminan Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang yang sudah dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya, disayang oleh Allah, dijaga anggota tubuhnya, tidak berbuat kecuali yang diridhoi Allah. Wallahu a'lam. Berikutnya, poin J. Buah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang hamba apabila betul-betul telah mencintai Allah dan Rasul-Nya, mendapatkan penjagaan terhadap hamba yang mukmin. Bukan sekedar dijaga tubuh, tapi dijaga dari gangguan-gangguan dari luar. Baik itu gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan orang-orang yang akan mengganggu, kebencian-kebencian orang yang benci, sepanjang hamba itu mau memohon kepada Allah, berdoa, maka hamba itu akan dijauhkan. Sebab seorang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, niscaya Allah akan mencintainya. Barang siapa yang dicintai Allah, niscaya dia akan menjaganya dari segala keburukan. Barang siapa yang menjaga perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Di sini, di kitab ini memang hanya ditulis sepenggal,
Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi dan sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Mari saya akan bacakan secara lengkap hadisnya. An Ibnu Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu ketika aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasul bersabda, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Ya ghulam, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah pasti nanti kamu dapati selalu di hadapanmu. Di dalam lafaz lain dengar kata-kata ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, kamu dapati Allah akan selalu di hadapanmu. Allah yang melindungi kamu, Allah menolong kamu, Allah menjaga kamu. Dan ini janji Allah. Ini janji Allah. Kenapa? Karena ini pun hadis qudsi. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu meminta kepada Abdullah bin Abbas, jaga Allah. Pesan Rasulullah, bukan hadis qudsi. Pesan Rasulullah untuk kita menjaga Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, apa Allah perlu dijaga? Apa Allah butuh penjagaan? Baik, apa sih yang dimaksud ihfazillah? Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka atau tajidhu amamaka. Kamu dapati Allah di hadapanmu atau Allah selalu berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, perlindungan, mintalah kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Ihfadillah. Yang dimaksud ihfadillah di sini adalah bukan Allah zatnya yang kita jaga. Tapi kita jaga perintahnya, kita jaga agamanya, kita jaga aturannya. Kita jaga ketetapannya, kita jaga perintah Allah, agama Allah, syariat Allah. Bukan Allahnya yang kita jaga, karena Allah nggak butuh penjagaan kita. Allah tidak pernah butuh penjagaan kita. Saya buatkan contoh. Bapak Ibu, katakanlah punya anak 2. Qadarullah jaraknya sangat jauh. Si kakak yang besar usianya kelas 3 SMA. Adik yang paling kecil baru 4 tahun. Bisa jadi. Ada, saya memiliki saudara, bahkan kakak kandung, anak yang paling besar, kuliah. Sudah tahun ketiga. Adik yang paling kecil, baru lahir. Selisihnya hampir 19 tahun. Tidak ada masalah, dalam Islam nggak ada masalah. Artinya apa? Saya katakan tadi, yang laki-laki anak yang besar usia SMA. Usia katakanlah 18 tahun lah. 17 tahun, 18 tahun. Yang kecil 4 tahun. Ketika Bapak Ibu hendak keluar sebentar, sementara anak kita yang kecil sedang main-main di rumah. Kakaknya lagi main sendiri di kamar. Lalu Bapak Ibu mau setengah jam keluar rumah. Kira-kira ngomong apa sama kakak? Nggak ada pelayan di rumah. Nggak ada pembantu di rumah. Nggak ada babysitter. Pasti ngomong, Kak, tolong jagain adikmu ya. Tolong jagain adikmu ya. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu nyuruh anak yang besar menjagain adiknya, apa yang dijaga? Fisiknya, betul-betul dijaga. Jangan sampai nanti keluar rumah. Jangan sampai nanti memegang sesuatu yang berbahaya. Benda-benda tajam atau yang lain. Jagain, betul-betul dilihat secara fisik dijaga. Itulah ketika makhluk menjaga makhluk.
Ketika Allah menjaga kita, Allah jaga kita dari kemadaratan, Allah jaga kita dari keburukan, Allah jaga kita dari kesesatan. Kalau kita menjaga Allah, lalu bagaimana cara menjaga Allah? Kita ini diperintah untuk memeluk Islam. Diajarkan oleh Allah, ditawarkan memeluk Islam. Kita itu diperintah menjadi hamba yang beriman, yang selalu taat. Berarti yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga akidah, menjaga agama, menjaga perintah, menjaga larangan, menjaga syariat, menjaga segala ketetapan agama. Kalau kita jaga, yahfazka, Allah menjaga kamu. Allah menjaga kamu. Dan ini menjadi jaminan Allah. Yahfazka, Allah pasti jaga kamu. Ya ghulam, hei anak muda, ihfadillah tajidhu tujaka. Jagalah Allah, kamu dapati Allah senantiasa di hadapanmu. Kamu akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Berarti di sini dijaga bukan berarti menjaga secara fisik, akidahnya, agamanya. Maka cara menjaganya diantaranya kamu ibadah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, minta sama Allah. Berdoa, berdoa kepada Allah. Jika kita meminta perlindungan, minta sama Allah. Itulah yang dimaksud menjaga Allah. Hadis ini semakna dengan ayat Al-Quran. Yakni di surat Muhammad, surat 47, ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, tansurullah, kamu menolong Allah. Yansurkum, Allah yang akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan pendirianmu, kedudukanmu, akidahmu, amal ibadahmu, dipeguhkan, dijaga oleh Allah. Apa yang dimaksud menolong Allah? Maka dalam kurung para ahli tafsir telah mengatakan, menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Tegakkan dinul Islam. Dengan cara apa? Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, totalitas. Beragama Islam totalitas, jangan hanya Islam pakaiannya, hanya Islam penampilannya, hanya Islam kemudian sholatnya, hanya Islam puasanya, tapi pergaulannya tidak Islam. Kemudian tutur katanya, akhlaknya tidak Islam. Nyari bisnis, nyari harta tidak Islam. Enggak demikian. Bahkan sekarang banyak orang ngaku Islam, ibadahnya itu pun belum tentu sesuai aturan Islam. Akhlaknya enggak seperti Islam. Na'udzubillah. Bukankah betapa banyak umat Islam zaman sekarang ngaku Islam tapi membunuh tidak takut kepada Allah, mencuri, korupsi tidak takut sama Allah, berkata dusta, bersaksi palsu tidak takut kepada Allah, merencanakan kejahatan tidak takut sama Allah. Berarti dia tidak menjaga Allah, dia tidak menolong Allah. Maka kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, intan surullah, jika kamu menolong Allah, Allah nggak butuh pertolongan kita. Tapi yang dimaksud adalah kamu menolong dirimu sendiri. Dengan cara apa? Menjaga agama Allah. Anda sesungguhnya sedang menolong Allah. Allah ridho, nanti kamu yang akan dijaga oleh Allah. Itulah yang dimaksud menolong. Karena Allah nggak butuh pertolongan. Semakna dengan surat 61. Surat As-Saff, ayat paling terakhir, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ada perintah di sini. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu senantiasa terus-menerus menjadi penolong-penolong Allah. Ada kata-kata kunu. Kalau surat tadi, surat Muhammad ayat 7, pernyataan Allah, jika kamu mau menolong, maka ditolong oleh Allah. Allah teguhkan agamamu, akidahmu, kedudukanmu. Kalau di ayat ini, perintah untuk jadilah selalu. Kunu, jadilah kamu selalu menjadi penolong-penolong Allah. Apa yang dimaksud penolong Allah itu? Agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana telah berkata Isa bin Maryam,
lil hawariyin, kepada para pengikut setia, yaitu kaum hawariyin, orang-orang yang setia mengikuti Nabi Isa. Apa perkataan Nabi Isa kepada kaum hawariyin? Man ansari ilallah, siapa yang mau menolongku untuk menegakkan agama Allah? Coba jawaban kaum hawariyin. Qala, mereka menjawab, qala al-hawariyun, yaitu orang-orang hawariyun, pengikut setia Nabi Isa menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong Allah, kami yang menjadi penolong-penolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Beriman. Dengan menjalankan iman yang benar. Maka dikatakan oleh Allah di ujung ayatnya, fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafara ta'ifah. Sebagian Bani Israel dari kaumnya Nabi Isa ada yang beriman. Yang beriman itulah yang menolong Allah. Sebagian lagi wa kafara ta'ifah, kufur, nggak mau menolong Allah, berarti tidak mau beragama seperti yang diajarkan Nabi Isa, nggak beramal seperti perbuatan Nabi Isa. Maka di ujung ayatnya Allah cuma katakan, fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka sungguh Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman yang menolong Allah. Allah akan menangkan terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka pasti orang beriman menang. Kalau belum di dunia menang, pasti di akhirat menang. Inilah yang dimaksud menolong. Berarti saudaraku sekalian, apabila Anda betul-betul mengaku dirinya beriman dan mencintai Allah, pasti akan selalu menolong Allah, yakni menegakkan aturan Allah, agama Allah, syariat Allah, ketetapan Allah, tidak sekedar asal beragama. Tidak sekedar asal beragama, dan tidak hanya sekedar saya Islam. Karena orang yang mencintai Allah pasti akan menolong. Coba saya akan buktikan. Ilustrasi sederhana, hablum minanas. Seorang suami betul-betul mencintai istri, mati-matian pasti nolong istri. Ketika istri disakiti orang, gak bakal terima, pasti akan dilawan. Kenapa? Dia mencintai, pasti akan menolong. Coba kalau nggak cinta, pura-pura nolong. Apa mungkin kalau istrinya sedang disakiti orang, dia tahu, tapi si istri tidak tahu dia diam-diam, pura-pura nggak tahu. Seperti itulah harusnya kita, ketika kita mencintai Allah. Maka buah cintanya, kita akan selalu menolong Allah. Lalu siapa yang beruntung? Anda yang beruntung. Tadi telah disebutkan, surat 47 ayat ke-7. Jika Anda menolong Allah, Allah yang menolong kamu. Kamu diteguhkan akidahnya, agamanya. Maka jika kamu diteguhkan, kamu dapat ampunan. Surga. Siapa yang nikmat? Anda. Allah nggak butuh Anda. Inilah buah cinta ketika seorang hamba mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia akan menjaga Allah, yakni menjaga akidah, menjaga syariat, menjaga aturan. Maka kalau Allah perintahkan, hamba ini kalimatnya cuma satu, sami'na wa atokna. Kalau dilarang, kalimatnya cuma satu, sami'na wa atokna. Itulah orang-orang yang kelak paling beruntung. Seperti yang Allah firmankan di surat 24, ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul ayyahkuma bainahum liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawabannya tidak ada yang lain. Ini jawabannya orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa mereka? Yang benar-benar menolong Allah, yang nanti Allah akan tolong dan Allah akan jaga. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, idza tu'u ilallahi wa rasul, supaya dia kembali diseru menuju kepada Allah dan Rasul. Liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya ketika menetapkan suatu hukum perkara di antara mereka, ini loh kata Allah aturan, ini loh syariat. Rasul pun mengatakan demikian. Jawaban orang yang beriman yang betul-betul mencintai Allah cuma satu. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasul pasti akan selalu mentaati Allah dan Rasul, dan hanya takut kepada Allah dan selalu bertakwa kepada Allah, pasti meraih kemenangan. Dan Allah janjikan di ayat ke-52,
Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Maka dan barang siapa yang betul-betul mau mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Kemenangan. Allah akan berikan kemenangan dengan sempurna. Kapan kemenangan sempurna itu? Nanti di yaumil akhir, yaitu di surga. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Poin terakhir, poin K. Apa buah cinta daripada seorang hamba mencintai Allah dan Rasul-Nya? Maka buahnya adalah poin K. Allah akan senantiasa mengabulkan permohonan hambanya yang mukmin dan memberikan apa yang ia minta. Ingat, yang beriman gak cukup di lisan, tapi beriman yang sungguh-sungguh beriman, yakni lisan mengucapkan, tapi dibuktikan dengan amal. Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Maka hamba-hamba itu apabila dia berdoa, dia meminta, Allah akan berikan. Ini merupakan buah dari cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Karena hambanya telah mencintainya. Yang merupakan konsekuensi dari cinta hamba kepada Robnya. Yaitu apa tadi? Dia, Rob kita, akan mengabulkan apa yang ia minta, melindunginya dari apa yang dia minta perlindungan darinya, dan menjauhkannya dari perkara yang ia benci. Dia nggak suka kemaksiatan, keburukan, kecuali yang memang Allah takdirkan menimpanya. Tetapi dia pasti akan kembali lagi kepada Allah. Apabila terlanjur kepada keburukan, dikembali lagi kepada Allah. Hal ini berdasarkan tadi hadis qudsi yang kita uraikan di awal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah di ujung daripada hadis tadi. Wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adzani la u'idzanna. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Jika dia meminta pertolongan dan perlindungan, aku lindungi. Maka ini tidak akan diperoleh kecuali, semua itu tidak akan diperoleh kecuali setelah seorang hamba benar-benar mencintai Allah Ta'ala. Maka Allah pasti akan berikan. Allah yang menjamin itu. Doa dikabulkan. Tapi ingat, bukan sekedar pengakuan iman. Iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Maka Allah hanya akan mengabulkan doa orang yang beriman yang dibuktikan dengan amal saleh, bukan cuma pengakuan. Silakan kita lihat surat 42 ayat 26. Surat Asy-Syura ayat ke-26. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Itu janji Allah. Camkan, ini janji Allah. Apakah Allah pernah menyalahi janjinya? Tidak. Allah mengatakan, wa yastajibu, dan dia Allah akan memperkenankan doa, permohonan, permintaan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Cukup dengan pengakuan iman? Tidak. Wa amilus solihat, yang beriman dan mau beramal soleh, yakni imannya dibuktikan dengan perbuatan baik, habluminallah maupun habluminannas. Gak cukup dengan pengakuan iman. Bukankah betapa banyak seorang yang mengaku beriman, tapi perbuatan habluminannasnya begitu buruk? Ada pula yang mengaku beriman, dia telah mengaku Islam, habluminannasnya baik, tapi terhadap habluminallahnya begitu buruk. Jadi seorang hamba wajib membuktikan iman mereka dengan amal soleh, perbuatan kebaikan-kebaikan. Habluminallah, habluminannas. Kalau itu dilakukan, Allah berjanji, wa yaziduhum min fadlih. Allah bahkan akan menambahkan pahala dengan karunia-Nya. Diberikan karunia, diberikan ijabah doa. Kalau betul-betul berdoa kepada Allah dan buktikan Anda iman dan beramal saleh. Bagaimana orang-orang yang ingkar? Dia mengaku iman tetapi mengingkari Allah.
wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar terhadap Allah, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Jelas sekali saudara sekalian di sini, Anda berdoa tidak cukup hanya dengan berdoa. Buktikan iman Anda dan buktikan cinta Anda kepada Allah, yaitu dengan amal soleh. Jangan hanya banyak meminta, sementara Anda tidak menjalankan aturan Allah, tidak menjaga Allah. Bagaimana Allah akan memberikan? Tidak mungkin. Maka syaratnya Allah mengabulkan doa kita, itu kalau disebutkan di surat Al-Baqarah, surat 2, dan itu rangkaian daripada ayat-ayat tentang saum Ramadan, dari ayat 183, 184, 185, itu kan perintah-perintah. Bagaimana aturan Ramadan? Di 186-nya, Allah kemudian firmankan. Apa kata Allah? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasul, kalau ada seorang hamba bertanya kepada kamu ya Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni. Hai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Jawablah, aku itu sangat dekat. Qaribun. Dekat sekali. Ayat ini turun ketika Rasul masih hidup, betul-betul beliau menyampaikan langsung kepada para sahabat. Ketika bertanya tentang Allah, maka jawabannya Allah itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan dia Allah akan mengijabah, mengabulkan, memperkenankan doa hamba-hambanya jika hambanya mau berdoa. Apabila berdoa, kan ada hamba yang nggak berdoa. Doa Ustaz tapi nggak dikabulkan, lah perintah Allah nggak dijalankan, kapan Allah kabulkan? Kenapa? Ada syarat. Coba ujung ayatnya dikatakan apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah hambaku yang doanya ingin dikabulkan, falyastajibu li, hendaklah hambaku itu memenuhi perintahku, memenuhi aturanku, jagalah Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka betul-betul akan memperoleh kemenangan. Berarti orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul pasti sudah memiliki iman yang benar-benar iman. Dan imannya dibuktikan dengan ketaatan dan tidak bergantung kepada makhluk, kecuali hanya bergantung kepada Allah. Tidak pernah berdoa meminta kepada makhluk, apalagi kepada kesyirikan-kesyirikan. Dia hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Maka insya Allah ijabah. Allah loh yang berjanji. Ijabah. Syaratnya kita meminta. Allah Maha mengetahui. Allah itu sangat suka. Bahkan, saudaraku seiman, Allah mengibaratkan yang namanya doa itu adalah ruhnya ibadah. Yang namanya doa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sesungguhnya adalah ibadah. Ada beberapa hadis berkaitan dengan doa. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4, yaitu Imam Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih. Dari sahabat yang bernama Nu'man ibnu Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah sesungguhnya ibadah. Doa itu ibadah. Di dalam riwayat ibadah yang lain, yakni hadis yang marfu dari Anas, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah, pusatnya ibadah, otaknya ibadah. Intisari, pusat, otak. Kepala tidak ada otak, nggak ada gunanya itu kepala. Sesuatu tubuh nggak ada jantung, intisarinya tubuh adalah jantung yang mengalirkan darah, nggak ada gunanya itu tubuh. Segala sesuatu bagus tampak luarnya, tapi kosong isinya, nggak ada intinya, nggak ada gunanya.
Berarti doa itu apa? Sangat penting. Inti ibadah itu doa. Maka segala sesuatu ibadah kita pasti disertai dengan doa. Dan yang mana doa yang paling utama? Doa yang paling utama adalah as-salat. Maka kata-kata salat itu artinya juga doa. Salawat itu doa-doa. Kenapa? Di dalam salat itu doa semuanya. Terkumpul. Coba lihat. Berdiri tegak. Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Doa istiftah. Setelah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Setelah itu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai ke ayat 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan lurus di ayat ke-6. Setelah menyatakan hanya kepadamu aku ibadah, aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Lalu minta pertolongan. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjuk aku jalan lurus. Doa. Anda baca Quran, boleh jadi ada yang doa. Tergantung Quran yang mana, ayat berapa, surat apa yang Anda baca. Ada pula yang tidak ada doa, tidak masalah. Anda ruku, doa ruku. I'tidal, doa i'tidal. Sujud, doa sujud. Bangkit duduk, doa antara dua sujud. Bangun sujud lagi, doa sujud. Berdiri lagi, doa lagi, terus sampai tasyahud, doa. Kemudian sebelum salam, doa. Setelah salam, doa. Itulah inti ibadah. Ad-du'a. Maka seorang hamba yang tidak berdoa sombong. Karena doa itu adalah ibadah. Mungkinkah ada seorang yang dicintai Allah dan Allah mencintainya tidak berdoa? Nggak mungkin. Dan mungkinkah tidak menjaga Allah? Tidak mungkin. Maka kapan Allah akan ijabah doa? Jika hamba itu mau berdoa dan hanya berdoa kepada Allah, sebelum dia berdoa harus memenuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan dijaga syariat Allah. Iman dan amal soleh dijaga. Allah kabulkan. Subhanallah. Dan ingat, doa itu wajib. Siapa yang tidak berdoa, berarti dia tidak ibadah. Semua rangkaian ibadah itu isinya doa. Ramadan, doa. Daripada mulai Anda sahur, terus sepanjang siang hari berdoa. Bukankah doa yang ijabah ketika seorang hamba sedang sahur? Menjelang berbuka, bukankah waktu yang paling afdol di antaranya ketika seorang menunggu berbuka? Sepertiga malam akhir, di saat sahur, bukankah ketika sahur itu waktu yang paling afdol Anda munajat? Ada aturan-aturan, dan doa itu ibadah. Yang nggak berdoa berarti tidak ibadah. Karena semua ibadah itu doa intinya. Anda haji, sepanjang haji doa, doa, doa. Anda haji nggak doa, nggak sah hajinya. Anda sholat nggak doa, nggak sah sholatnya. Karena salah satu Al-Fatihah adalah doa. Coba kita lihat surat 40 ayat 60. Perintah doa itu wajib. Yang nggak berdoa berarti sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini adalah perintah supaya kita berdoa kepada Allah. Siapa yang nggak berdoa, sombong. Allah yang mengingatkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabbu berdoa, Allah Rabbu berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabbu berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka aku ijabah, aku perkenankan doa bagimu. Setelah itu dikatakan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka sombong, menyombongkan diri, an, dari ibadati, ibadah kepadaku. Domir ayat ini awalnya adalah perintah untuk doa. Maka ibadah yang dimaksud di sini adalah termasuk doa. Ada orang Islam, dia ibadah tapi nggak berdoa, sombong. Karena Rasul orang yang paling banyak berdoa, maka doanya Rasul luar biasa, betapa banyak doa-doa yang kita nggak mungkin bisa menghafal semua. Tapi ada banyak orang-orang, para alim yang betul-betul hafal antara doa-doa Rasulullah. Jadi, apa kata Rasul? Apa kata Allah tadi? Innalladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyombongkan diri.
An ibadati, dari ibadah kepadaku, menyembahku, berarti di antaranya dosa, doa enggak dilakukan. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Betapa kita butuh sama Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita menolong Allah. Dengan cara apa? Menegakkan perintah Allah bahwasanya kita ini disuruh berdoa, bergantung pada Allah. Karena memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, aku ibadah, dan kepadamu aku meminta pertolongan, aku meminta perlindungan. Disinilah seorang hamba yang insya Allah dijaga oleh Allah, berarti dia pun tidak akan bergantung kepada makhluk, tapi hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah telah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Di mana Allah yang menjaga kita. Allah nggak butuh kita. Wallahu a'lam. Demikian, saudara sekalian. Dengan demikian, sampai poin K sudah kita akhiri kajian kita bab tentang buah daripada rasa cinta kita kepada Allah. Maka Allah mencintai kita. Apa buahnya kalau kita mencintai Allah dan Rasul? Sudah kita uraikan dari poin A sampai dengan poin K. Ini di 3 sesi pertemuan kita telah uraikan. Insya Allah berikutnya kita membahas pasal kelima. Bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Ini salah satu lanjutan dari pokok bab pertama, bab yang A. Yang B, yang C, yaitu yang C, di mana kita wajib seorang hamba memiliki akhlak kepada Allah dan Rasul. Salah satu akhlaknya kita akan bahas sekarang. Nah, kita akan bahas yang akan datang. Bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Demikian, wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada Akhi Safar. Insya Allah kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Akhi. Baik Ustaz, jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya Ustaz. Masya Allah ya. Berarti salah satu adab yang kita bahas cukup panjang ini adalah mengenai rasa cinta ya Ustaz. Jadi nggak berlebihan kalau kita bilang agama kita adalah agama cinta kasih gitu. Dan bagaimana Allah telah menarasikan luar biasa kalau kita sudah mencintai Allah tuh kita jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita itu sudah dalam pengaruh Allah semua gitu. Kita betul-betul apa ya rasanya Allah tuh pingin banget kita dekat dengan rasa cintanya. Dan bahkan kedekatan itu ujung-ujungnya Allah pingin kita banyak berdoa kepadanya gitu. Kalau kita diminta agak berat gitu, tapi kalau Allah malah senang diminta gitu, dan itu meneguhkan kehambaan kita ya Ustaz ya. Betul, menandakan kita itu sangat butuh, kita itu lemah, Masya kita tuh Allah. nggak mampu, la quwata illa billah. Makin diminta Allah makin senang, nggak diminta Allah marah. Beda kalau kita, saya yakin Akhi Safar saya minta sekali, 2 kali senang. Alhamdulillah, 2 kali, 3, 4 kali udah mulai. Kok Ustaz minta terus. Astagfirullah gitu. Ya Kepengennya Allah. jangan minta sama saya. Itulah Allah Masya. itu maha kaya. Allah itu Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Qawi, segala nama kumpul semuanya itulah Ismul A'zam, nama-nama yang agung. Masya Allah. Baik Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Silakan. jamaah yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Insya Allah nanti akan kami bacakan sesuai dengan ketersediaan waktu. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Pertama, dia bertanya bahwasanya saat ini tantenya sedang sakit, tidak bisa makan dan minum secara normal. Makan dan minum sekarang harus melalui selang. Sudah dicek secara medis, namun tidak terdeteksi penyakitnya. Tapi keluarga berpikiran dan bertanya kepada orang pintar bahwa tante saya terkena guna-guna. Nah, sekarang bagaimana cara memberi pengertian kepada keluarga kalau itu tuh syirik dan dosa besar. Nah, ini beliau ini sebel mendengarnya gitu Ustaz ya. Karena tidak percaya pada Allah, tidak minta pertolongan pada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Itulah ketika orang tidak lagi punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak punya rasa takut. Karena yang diharapkan dunia. Satu tujuan sakit pasti pengen sembuh. Sehingga sampai-sampai untuk sembuh mendatangi orang tanda kutip pinter. Padahal orang bodoh yang didatangi. Berobat itu diperbolehkan dalam Islam. Ada cara pengobatan. Cara pertama. Pengobatan yang logik, nalar.
bisa dipikir, dan ada dalil, ada bukti. Datang ke dokter, diperiksa, ini penyakitnya, dikasih obat. Maka itu semuanya adalah nalar. Dan itu ilmiah. Nggak mungkin berikan obat sembarangan, kecuali produsen yang kadang-kadang curang, obatnya palsu. Itu jangan salahkan dokter yang memberi, tapi karena yang memalsukan. Jadi obat itu berobat melalui dokter, dikasih resep, kemudian dikasih obat, yang menyembuhkan bukan obat, Allah. Yakini dulu itu. Pegang surat 26, yakni surat Asy-Syu'ara ayat 80, pegang baik-baik itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Tolong, bukan obat. Allah. Apalagi dukun. Pertama. Kedua, berobat dengan cara ilmiah. Berobat dengan cara ilmiah melalui tibun nabawi. Apa contohnya? Bekam. Itu berobat, Pak. Dan ilmiah. Di zaman Rasul belum ada penelitian. Oh, bekam itu norat ini, itu begini. Sekarang ilmu kedokteran semua sepakat. Bekam itu ilmiah. Racun-racun di tubuh diambil. Maka ada waktu-waktu tertentu di mana seseorang bekam, itu di saat sedang saum, di tengah-tengah setelah ayamul bait. Itu waktu yang paling afdol. Maka agar manfaat, ya cari waktu yang afdol. Ilmiah itu bekam. Apalagi ilmiah? Bukan obat, tetapi sesuatu yang Allah firmankan. Madu diteliti secara ilmiah, luar biasa. Tapi jangan madu campuran, madu asli, murni. Mahal Ustadz harganya. Ya, memang betul. Maka kalau madunya udah campuran, banyak gula, jangan-jangan menyembuhkan. Jangankan menyembuhkan, bikin lagi penyakit malah. Bohong itu yang namanya madu murni asli. Allahu Akbar. Yang namanya pendusta zaman sekarang, najasi dahaganya. Pengen laku madu murni, nggak ada. Madu murni 1 liter harganya bisa lebih dari 2 juta. Semua itu enggak, dicampur udah macam-macam. Intinya madu setelah diteliti yang murni obat. Apalagi zam-zam itu telah diteliti, Pak, obat. Apalagi habatus sauda, kurma itu secara ilmiah, tibun nabawi itu herbal yang betul-betul obat dan bisa dilakukan. Yang ketiga, berobat secara syar'i tapi enggak ilmiah. Ruqyah syariah, baca ayat-ayat ruqyah, terserah, semua Al-Quran itu ruqyah. Karena Allah katakan, Al-Quran itu obat. Subhanallah. Ada beberapa ayat, saya tunjukkan satu saja. Surat 17, ayat 82. Wa nunazzilul Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran. Dia adalah obat penawar bagi penyakit-penyakit, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Orang dolim menjadi kesesatan. Maka nggak bakal mau diruqyah. Padahal ruqyah dengan doa-doa yang singkat, Rasulullah telah mencontohkan. Cukup diletakkan ketika diruqyah, letakkan di jari, tempelkan di tanah, tempelkan di tempat yang sakit, diusap. Kemudian setelah itu baca doa. Subhanallah, sudah banyak terbukti sehat, sembuh. Cuman banyak orang yang imannya kurang nggak bakal percaya. Masa sih sembuh dengan itu? Bagaimana Nabi Ayub sembuh, saudara sekalian? Hentakan kaki, keluar air, diminum, mandi. Belasan tahun beliau sakit parah, sembuh seketika atas izin Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ini yang harusnya kita yakini. Yang keempat, berobat dengan cara ilmiah, bukan obat, bukan syar'i, bukan buah, tapi sarana. Di zaman Rasul nggak pernah ada tuh yang namanya akupuntur. Di zaman Rasul nggak ada yang namanya refleksi. Tapi ilmiah. Di zaman Rasul nggak ada yang namanya orang dipijit. Refleksi yang betul-betul titik tertentu. Itu orang-orang dari timur yang bisa mempelajari dan diamalkan. Ilmiah, silakan. Di titik tertentu, dengan ini, dengan ramuan tertentu. Bahkan kadang-kadang tidak diminum. Ramuannya cuma ditempelkan, diasapi, dan seterusnya. Ilmiah, lakukan. Yang nggak ilmiah, jangan pernah dilakukan. Yang nggak syariah, jangan pernah dilakukan. Contoh,
gelang bahar, ini gelang menolong, yang pakai gelang ini sakit sembuh-sembuh. Gelang ini dipakai kalung harganya sampai jutaan, dipakai itu, mengalirkan itu, belum tentu ilmiah, sembuh, yang ada cuma jualan. Sendal, ini sendal menghilangkan diabetes, harganya ini, iya pada beli, nggak sembuh. Kenapa? Dia mengira sendal yang menyembuhkan, bukan Allah. Maka diuji oleh Allah, dan seperti itu laku nanti suatu ketika hilang. Nah, bagaimana datang ke dukun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah percaya. Tapi inilah yang terjadi. Ibu doakan saja supaya dia kemudian mau kembali. Kalau tidak, itu urusannya dia. Yang penting ibu doakan. Tadi ketika disampai suruh ru'ya itu malah benci sekali. Malah percayanya kepada orang pintar. Ya bagaimana lagi? Dia lebih memilih. Karena dia tidak takut kepada Allah. Apaan, akhi? Jawabannya agak panjang agar kita bisa tahu cara berobat. Bukan cuma ke dokter, tapi ada upaya-upaya yang lain. Ingat tadi, ilmiah atau kemudian syariah, ilmiah dan syariah, tetapi andai kata ternyata tidak ilmiah, tidak ada syar'i, yaitu datang kepada orang pintar, dipindahkan ke suatu tempat, itu semua penipuan-penipuan yang sudah pernah terjadi berulang-ulang. Jangan percaya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jawabannya, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentang doa atau zikir pagi dan petang. Apakah itu termasuk doa yang utama yang dicontohkan Rasulullah, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Subhanallah. Itu salah satu doa yang nggak boleh ditinggalkan. Kita diperintah oleh Allah berzikir bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Terus. Dan itu ruqyah syariah yang dilakukan hamba setiap hari. Rasul mencontohkan 2 kali sehari. Itu semuanya isinya banyak sekali ruqyahnya loh, Pak. Coba pertama kali baca apa? Ayat kursi. Bukankah itu ayat ruqyah? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukankah itu semuanya ayat ruqyah? Setelah itu permohonan kepada Allah. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah, dan seterusnya. Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadhihi layla wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi layla wa syarri ma ba'daha. Ini semuanya minta perlindungan kepada Allah, ruqyah. Ya Allah, berikan aku kebaikan sepanjang malam ini dan sesudahnya. Paginya, ya Allah, aku mohon kebaikan sepanjang pagi ini sampai nanti sesudahnya. Sepanjang hari ini sampai nanti tiba malam. Ya Allah, jauhkan dari aku keburukan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Dan seterusnya. Ini ruqyah, Pak. Semuanya doa-doa ruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca ini 3 kali dan setiap hari dibacanya di pagi dan petang, niscaya tidak akan ada keburukan mendatanginya. Allah yang menjamin. Keburukan akidah yang dimaksud. Keburukan fisik boleh jadi ditimpa musibah, tapi nggak akan gugur akidahnya, nggak akan berpaling. Apalagi ketika kita minta istighatsah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ini kita minta penjagaan Allah 24 jam penuh, tidak terlepas meskipun sekedipan mata. Ruqyah luar biasa ini, Pak. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri, Engkau nggak butuh makhluk, Engkau yang selalu mengurus makhluk. Birahmatika astaghith. Ya Allah, dengan mengharap rahmat-Mu, ya Allah, aku beristighatsah. Aku memohon pertolongan dan perlindungan. Subhanallah. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku, segala perbuatanku, segala amalku, seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jangan engkau serahkan kepadaku seluruh kehidupanku ini sepanjang aku hidup di dunia ini tanpa pertolongan dan perlindunganmu meskipun sekejap mata. Siapa yang berani meninggalkan doa seperti ini? Sedang Rasul yang jelas dijaga Allah nggak pernah meninggalkan, dan masih banyak doa-doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahu Akbar. Itu perlindungan menyeluruh, terutama perlindungan dari gangguan syaitan. Allahumma khfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi
Wa a'udzu bi'adzamatika an uhtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan-gangguan keburukan setan dan makhluk-makhluk yang lain yang akan datang dari sebelah depanku, dari belakangku. Aku berlindung pula dari kananku, dari kiriku. Aku berlindung dari atasku, dan aku berlindung dari bawahku, agar tidak disambar dan dijerumuskan oleh setan ke dalam bumi. Bukankah ini perlindungan sempurna dari segala penjuru? Anda tinggalkan? Jangan, saudara sekalian. Jadi, zikir pagi petang itu subhanallah. Kalau saya pribadi wajib bagi saya. Meskipun Rasulullah tidak mewajibkan, tapi sunnah, ingat. Tapi ini betapa penting. Siapa yang akan jaga kita selain Allah? Gak ada. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya ada 2 pertanyaan ini yang Anda coba gabungkan, Ustaz, ya. Mengenai doa-doa Rabbana dalam Al-Quran, itu boleh dibaca waktu sujud atau sesudah tasyahud akhir. Dan mana yang lebih afdol, Ustaz? Membaca doa waktu sujud atau sesudah tasyahud akhir, Ustaz? Mohon Baik. jawabannya, Ustaz. Doa-doa di dalam Al-Quran, jika kita perhatikan, itu hampir rata-rata Rabbana. Ya Rob kami. Tapi jika Bapak Ibu melihat doa yang dicontohkan Rasul, Rasul kebanyakan Allahumma. Sama maknanya. Allahumma, ya Allah kami. Berarti Rob kami sama saja. Rububiyah, yang satu uluhiyah. Silahkan menggunakan kata Allahumma, silahkan menggunakan kata Rabbana. Bolehkah doa-doa di dalam Al-Quran kita baca dalam sujud, dalam tasyahud? Boleh sekali. Yang tidak boleh itu adalah membaca Quran dalam sujud. Tapi apabila doa, nggak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa dalam Al-Quran. Apakah Anda baca Quran? Tidak baca doa. Kenapa? Kalau baca Quran harus dibaca lengkap. Wa minhum mayyakulu Rabbana atina fid dunya. Itu baru. Itu baca Quran namanya. Tapi kalau cuma Rabbana atina dan seterusnya, apa? Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mana yang lebih utama? Apakah ketika doa dalam sujud, apakah ketika dalam tasyahud sebelum salam? Kedua-duanya utama. Tapi jika kita merujuk kepada hadis yang sahih, riwayat Imam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, sedekat-dekat hamba adalah ketika sedang sujud. Maka berdoalah kamu sungguh-sungguh di dalam sujudmu, niscaya akan ijabah. Silakan. Tapi tidak ada dalil, hanya sujud terakhir panjang. Imamnya sudah at-tahiyatul, sudah sampai asyhadu an la ilaha, sampai innaka hamidum majid, masih asik dia. Giliran imam sudah dekat salam, dia baru Allahu Akbar. Enggak benar seperti itu. Yang dimaksud memperpanjang sujud itu adalah dalam setiap sujud. Maka siapa yang sujud 1 kali, Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosanya. Makin banyak sujud, makin baik lagi. Dan ingat, doa dalam sujud ijabah, tapi jangan sampai melanggar syariat, aturan dalam ibadah. Kalau Anda sholatnya sendiri, silahkan saja. Setiap sujud Anda lamakan, jangan hanya di sujud akhir, karena nggak ada dalilnya hanya di sujud akhir. Apalagi sedang berjamaah, Anda asik sujud akhir, berlama-lama, sudah hampir salam, baru Anda sendiri. Anda telah terlambat gerakan imam. Jangan. Bukankah terlambat dari gerakan imam, maka tidak sah sholatnya? Anda sujud, Anda ruku, imam sudah Allahu Akbar, jangan terus mantap begini. Giliran imam sudah duduk antara 2 sujud Allahu Akbar, Anda baru begini, kejar-kejaran. Siapa makmum yang ketinggalan gerakan imam, maka sholatnya tidak sah, tidak sempurna. Maka sebaik-baiknya nggak usahlah kita memilih sesuatu yang kemudian seakan-akan mengagungkan. Maka hanya mantap di sujud, lihat situasi. Jika Anda sholat malam sendiri, silahkan. Rasul pernah sujud, yang kemudian saking lamanya, sampai sahabat mengatakan, aku sampai pusing. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dari Abdullah bin Abbas. Demi Allah, suatu ketika aku bermakmum di belakang Rasul, yang saat itu aku di sebelah kiri, lalu ditarik di sebelah kanan. Aku sholat bersama Rasul. Panjang sujudnya Rasul itu hampir sama dengan baca Qur'annya Rasul. Betapa panjang. Sampai-sampai aku punya niat jahat. Ketika duduk antara 2 sujud, saya akan mundur ke belakang. Mau lari meninggalkan. Loh, kenapa sampai begitu? Karena Rasul sholatnya panjang bener. Pantas dalam riwayat Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah ditanya oleh Mughirah, ketika Mughirah bermalam di rumah Rasul, beliau sholat malam saking panjangnya, tumitnya bengkak-bengkak.
Ditanya, ya Rasulullah, Anda kok terlalu memaksakan diri? Kan sudah dapat jaminan ampunan, sudah dapat jaminan surga. Anda satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah memberikan syafaat sebelum nabi-nabi yang lain. Anda umatnya dihisap lebih dulu, padahal Anda adalah umatnya nabi terakhir dan umat terakhir. Itulah karena Allah memperhatikan. Apa Rasul berani meninggalkan itu? Jawaban Rasul cuma enteng. Ya Mughirah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hanya itu. Jadi mari bersyukurlah kepada Allah dengan cara seperti itu. Mari, silakan doa itu kapan aja ijabah. Memang Rasul menyebutkan di antara sujud, sebelum salam, di saat Anda sedang saum, kalau sekarang lagi saum, maka menjelang berbuka, nanti di akhir malam, itu jangan hanya Anda mantepin di sujud, yang lainnya tidak. Tidak. Dan ingat, ijabahnya doa bukan karena Anda sholat di sujud, di tasyahud, atau yang lain. Tetapi karena kita mengikuti aturan Allah. Ingat tadi sudah kita bahas. Surat 40 ayat 60, surat 42 ayat 26, Al-Baqarah 186. Di situ mencerminkan bukan semata-mata doa afdol di waktu apa, di saat apa, tapi apakah Anda sudah menjalankan Allah dan mencintai Allah, maka doa Anda pasti ijabah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan. Apabila ada seseorang yang berusaha untuk beramal soleh, tapi dia merasa tidak aman dengan amalnya, dan dia selalu teringat dosa-dosanya. Nah, bagaimana dengan perasaan-perasaan tersebut, Ustaz? Mohon doanya, Ustaz. Was-was seperti itu tanda orang yang imannya benar, insya Allah. Karena kata Rasulullah, salah satu orang yang beriman itu ada rasa was-was. Was-was akan tidak dapat ampunan. Maka itulah yang disebut khauf atau khasyah. Rasa takut kepada Allah, rasa khasyah kepada Allah, di mana rasa takut khasyah itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, makin meningkatkan amal soleh. Tapi di dalam dadanya ada rasa takut, jangan-jangan Allah nggak mengampuni dosaku setiap yang telah lalu. Makanya Rasul perintahkan kepada kita banyak-banyak doa dan banyak-banyak tobat. Di antaranya doa adalah mohon ampun. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasai? Dari Mahmud, dari sahabat anak khilaf Abdullah bin Umar dan Ali bin Abi Thalib. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salah, banyak dosa. Sebaik-baik orang yang banyak salah, yang banyak dosa, banyak-banyak bertobat. Maka seorang hamba yang banyak bertobat, insya Allah. Maka Rasul perintahkan apa? Di hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah jami'a. Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, dalam satu hari 100 kali minimal. Jadi kita punya rasa takut gak diampuni, boleh. Makanya makin mantap lagi kita berdoa, kita tingkatkan amal soleh, kita kemudian terus bertobat, tapi tetap ada keraguan, gak ada masalah. Yang penting yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Keraguan itu harus ditutup dengan roja, pengharapan. Maka dalam amal ibadah, dalam ilmu tauhid itu ada apa? Ada roja, ada khauf, ada berharap, ada rasa takut. Artinya harap-harap cemas. Jangan-jangan, tapi yakin. Seperti itulah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada jamaah kita yang orang tuanya sedang kondisi sakit dan sekarang usianya sudah 83 tahun. Belajar berjalan, duduk berdiri. Tapi jika dilatih, ibundanya selalu marah-marah dan bilang anak-anaknya ini jahat karena memaksa. Nah, lalu bagaimana seharusnya sikap anak-anak kepada orang tuanya ini, Ustaz? Sementara anak-anak ingin ibunya ini sehat Sebetulnya, kembali. ya teruskan. Baik. Itu, Ustaz. Sebetulnya ketika anak-anak berusaha untuk melatih, kan ada terapi orang-orang yang terkena penyakit lumpuh dan seterusnya. Suruh berjalan, jahat, memang kayaknya menyakitkan. Wahai ibu, Anda mengatakan jahat, kenapa enggak Anda mengatakan dengan doa?
Subhanallah, ya Allah, semoga usaha anak-anakku diijabah. Ketika anak-anak jahat, ya Allah maha mendengar. Ingat hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ana inda dhonni abdi bi. Dari Abu Hurairah. Aku ini bagaimana persangkaan hambaku terhadapku. Ketika orang sakit, boleh jadi anak-anak lebih tahu ilmunya. Tapi si ibu mengatakan, anak-anak jahat, memaksa ayah supaya begini begitu. Anak-anaknya kata, ibu maaf kami tidak jahat, kami sedang melatih. Supaya ayah semangat lagi, semoga bisa sembuh, bisa berdiri, bisa jalan lagi. Oh nggak bisa, ayahmu sudah 85 tahun. Allah berkehendak berbeda. Tapi kalau memang si anak tahu bahwa si bapak ini memang sudah seperti itu, ya jangan dipaksa, nikmatnya aja. Ayah mau berdiri, mau kita bantu, gak usah, ayah jangan dipaksa. Ingat, satu-satunya penyakit yang tidak ada obatnya, sementara Rasul mengatakan, kullu, setiap da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Obatnya cocok ada. Satu kata Rasul, nggak ada obat penyakit ini. Penyakit tua. Penyakit tua, nggak ada obatnya. Kalau sudah tua, sulit untuk bisa sembuh. Ya sudah, bismillah doakan. Sehingga apa? Ibu-ibu tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik. Si anak juga menghormati kata-kata ibu. Subhanallah, musyawarah. Kalau ayahnya, nggak apa-apa, ayo, ayah semangat. Tuh bu, ayah mau kok, nggak apa-apa ya bu ya. Nggak, kami demi Allah nggak jahat ibu. Masa si anak jahat sama orang tua? Ayah ingin, aku ingin ayah sehat kembali. Ayo ibu, kita bantu dengan doa. Saya untuk berusaha. Bismillah. Tapi kembali, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sekedar upaya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang langsung ke kami, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menata hati yang selalu rindu untuk sujud di Masjid Madinah dan Mekah? Setiap saat selalu ingin kembali ke sana, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz, terhadap perasaan seperti ini, Ustaz. Memang kerinduan seorang hamba menuju ke Mekah, menuju ke Madinah, ini salah satu dari buah doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gimana cara menatanya? Ngumpulin duit, biar bisa umrah. Nggak bisa umrah Ustadz, ya udah setel TV, ada lihat ke orang tua. Udah, tapi pengen dapat pahala Ustadz. Ada tiap hari kalau punya waktu, sholatlah ke masjid, setelah sama dengan masjid sholat subuh, jangan tinggalkan masjid, duduklah di sana. Terus sampai waktu syuruk tiba, sholat syuruk 2 rakaat. Setelah matahari terbit dengan sempurna, maka insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Dan nilai pahalanya apa? Seperti pahala umroh, sempurna. Seperti pahala haji, sempurna. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Bagaimana caranya? Berdoa, ya Allah, aku betapa rindu dengan Baitullah. Aku betapa rindu sujud. Karena memang berapa banyak sholat di Masjid Nabawi nilainya. Sholat di masjidku ini nilainya 1000 kali lebih baik daripada di masjid Anda. Jadi kalau kita sholat di Nabawi, dapat 1000, di masjid kita cuma dapat 1. Bagaimana ketika seseorang sholatnya di Masjidil Haram? Kata Rasulullah, kecuali di Masjidil Haram. Nilai sholat di Masjidil Haram 100 kali lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Apa artinya kalau begitu? Kalau begitu di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik. Subhanallah, 100 kali lebih baik. Maka Rasulullah SAW memang senantiasa berdoa keberkahan di kota Madinah. Nabiullah Ibrahim berdoa keberkahan di negeri Mekah. Dan Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah. Coba kita lihat di surat Ibrahim, surat 14. Bisa dilihat, yaitu dari mulai ayat yang ke-35. Kemudian juga ayat berikutnya, ayat yang ke-37. Maka di sana disebutkan, coba lihat, doanya Nabi Ibrahim di ayat ke-37. Itu yang paling utama. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Di mana? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah. Rabbana liyuqimu shalah. Ya Allah,
Allah jadikan kami agar senantiasa mendirikan salat. Waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Coba perhatikan, apa maknanya? Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung. Maka siapa yang pernah datang ke Ka'bah nggak pengen ke Ka'bah lagi? Siapa yang sudah pernah ke Nabawi nggak pengen ke Masjid Nabawi lagi? Ya Allah, ini doanya Nabi Ibrahim. Maka kebanyakan manusia kalau udah pernah ke Mekah, ke Madinah, cenderung hatinya ingin terus. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Faja'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Yaitu untuk datang terus ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah. Terus ingin berziarah. Dan itu dua tempat yang paling mulia. Yang nilai ibadah di masjidnya tadi 1000 kali sampai 100.000 kali di kota Madinah. Yaitu di kota Mekah. 1000 kali di kota Madinah. Maka Nabi Nuh di samping itu meminta warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan semua kepada mereka penduduk negeri Mekah itu buah-buahan supaya mereka bersyukur. Akhi, Mekah ada nggak tumbuhan? Antum lihat tumbuhan pisang nggak di Mekah? Kurma aja nggak tumbuh, gunung batu. Kenapa di sana ada apel, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tomat, ada pisang, ada jeruk. Bahkan lebih murah di sana, akhi. Ini salah satu doanya Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Dikabulkan setelah ribuan tahun. Itulah kita. Doa itu pengennya cash. Doa sekarang, besok diterima. Jangan dong. Doa itu Allah cara memberikannya 3 cara. Terkadang Allah berikan langsung di dunia. Kadang-kadang Allah berikan dari cara yang lain. Kadang-kadang Allah tidak berikan. Tapi nanti dipakai untuk disimpan di yaumil akhir. Di surga. Demikian. Wallahu a'lam. Afanahi, satu pertanyaan lagi, sudah menjelang waktu maghrib. Baik Ustaz, terakhir pertanyaan ini. Eh, apabila kita sedang berjamaah Ustaz, imamnya bacanya sangat cepat, sehingga kita belum selesai bacaan. Nah, lalu imam sudah melanjutkan ke gerakan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kita berhenti bacaan sholat itu atau kita untuk langsung ikuti imam atau kita lanjutkan Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan beberapa pendapat imam, apa sih yang dimaksud tumakninah? Tumakninah itu sekedar engkau bergerak seperti meletakkan dahi, tak nempel sesaat seperti engkau menarik napas. Nah, jadi Allahu Akbar. Cukup itu tumakninah, tapi itu paling cepat. Contoh, Allahu Akbar sujud. Subhanaka rabbiyal a'la. Cukup. Allahu Akbar. Rabbi filli. Cukup. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Ini cukup tumakninahnya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa lebih tumakninah, gak cukup. Saya sering mendapati ketika dalam safar, ketika dalam perjalanan mampir ke sebuah masjid, ya Allah rasanya nggak nikmat. Kenapa? Sudah terbiasa membaca dengan tartil. Sujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allah. 3 kali minimal. Ini baru subhanaka Allahu Akbar. Kalau begitu bacaan doanya Anda persingkat. Jangan subhanaka Allahumma rabbana lagi. Bacalah subhana rabbiyal a'la. Bacalah subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Cukup. Tapi Ustaz, kan kurang sempurna, nggak minta ampun. Karena kita wajib mengikuti gerakan imam. Betul, kita dapati seperti itu. Selama tumakninahnya terjaga, tidak masalah. Ketika baca Fatihahnya agak cepat, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu yang penting, tartil meskipun gandeng ayatnya, maka tetap sah. Tapi tentu tidak dapat tumakninah yang lebih baik dan kita tidak nyaman. Maka saya sarankan, jika akhi, ukhti menemui kasus seperti ini, jangan lagi di situ, cari yang lebih baik lagi. Kecuali tidak ada yang lain, kecuali di situ masjidnya. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Jangan meninggalkan jamaah, karena jamaah tetap sah sholatnya, meskipun kurang nyaman. Nah, kalau gitu, tambahkan kebaikan dari ibadah sunnah Anda. Perbaiki melalui qobliyah badiahnya. Lebih panjang Anda tunjukkan. Siapa tahu ketika kita mencontohkan, nih saya qobliyah 2 rakaat, nih saya badiah 2 rakaat. Lebih panjang daripada Anda yang jadi imam 4 rakaat. Tunjukkan, bukan untuk pamer, memberikan contoh. Tapi maaf, belum tentu mereka sadar kita sedang memberi contoh.
Karena sudah terbiasa seperti itu. Itulah pentingnya belajar fikih bagaimana tata cara dan doa salat. Maka orang yang mempelajari dengan baik, insya Allah salatnya tartil, tumak nina. Kalau tidak sampai tumak nina, salatnya tidak sah. Sebagaimana Rasul pernah menegur seorang sahabat yang salat sampai 3 kali, Rasul mengatakan, salatlah, ulangi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Penyebabnya ternyata tidak tumak ninah. Jadi yang namanya tumak ninah, gerakan sempurna, baru baca doa. Seperti tarikan nafas. Ada orang yang narik nafasnya panjang. Iya kan? Coba orang lagi COVID, suruh latihan nafasnya gimana? Tuh, sampai kira-kira hampir 30 detik. Oh, subhanallah, baru menghela. Intinya, sekedar Anda bisa menghela nafas dengan tumak ninahnya telah terjaga, meskipun bacaannya singkat, insya Allah sah. Imam urusannya. Maka pantas Rasul mengatakan, yang dijadikan imam bukan yang paling tua, bukan siapa dia, tapi yang dijadikan imam yang paling paham Quran. Sama-sama paham Quran, yang paling paham hadis. Sama-sama memahami hadis, siapa yang lebih dulu hijrah ke situ. Siapa sama hijrah, siapa yang lebih dulu Islam. Sama-sama Islamnya dari kecil, keturunan Islam. Siapa yang paling tua umurnya. Umur itu nomor 5. Sekarang di kita dijadikan yang paling tua jadi imam. Belepotan bacanya, gerakannya cepat-cepat. Bahkan takbir, Allahu Akbar. Sudah baru begini, sudah Allahu Akbar. Makmumnya sudah berdiri duluan. Ada pula yang panjang, Allahu Akbar. Panjang, makmumnya udah duluan. Nah inilah kenapa mereka tidak memahami ilmu sholat. Tapi berani menjadi imam. Tentu saja nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan ensiklopedia adab Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis di bulan berikutnya dengan subbab kelima, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wallahu a'lam. Demikian akhi, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum. Akhi Safar dan para jamaah sekalian, jazakumullahu khairan. Afan ana mohon pamit akhi. Tafadhol Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Semoga Allah ridho atas semua ikhtiar kita. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bahkan berjihad dengan ilmu yang kita pelajari. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.